Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas berbagai nikmat, atas berbagai anugerah yang kita terima, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan sampai saat ini kita masih hidup di dunia ini. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah karunia dan anugerah yang harus kita manfaatkan untuk lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kajian pagi ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kekhilafan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, sahabat Gaisan Official yang kami hormati, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah berikan kesembuhan, yang lagi dirundung kesusahan, kesempitan, Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan kelapangan, Allah berikan rezeki yang banyak dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha mengenai Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak lagi sekolah, lagi kuliah, lagi pesantren, doa Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam mencari ilmunya. Orang tuanya yang lagi mencari nafkah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga bisa mensekolahkan, memesantrenkan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan orang tuanya di dunia dan kelak di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gaisan Official rahimahumullah yang kami hormati dan kami banggakan, bantu channel kami. Mudah-mudahan ini channel bermanfaat buat kaum muslimin, dan bantu channel ini yang mana insya Allah channel ini untuk membantu operasional yayasan kami, Yayasan Darul Muhsinin yang terletak di Jalan Pahlawan, Blok 3, Desa Mandala, Kecamatan Pepuntang, Kabupaten Cirebon. Bantu kami. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita bersolawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta kita kepada beliau ialah senantiasa bersolawat kepadanya, dan kita berharap mudah-mudahan nanti kelak yaumul jazaa wal hisab kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Sahabat Ihsan Official yang kami cintai dan kami banggakan, insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian Nasaihul Ibad karangan ulama Indonesia Imam Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama, dan perkataan sebagian ahli hukama, ahli hikam, ahli hikmah, orang bijak, para ulama. Arba'atun hasanun walakin arba'atun minha ahsan. Ada 4 perkara yang bagus, tetapi ada 4 perkara yang lebih bagus. Ada yang bagus dan ada yang lebih bagus. Ada yang baik dan ada yang lebih baik. Apa yang 4 perkara yang baik dan yang 4 perkara yang lebih baik itu? Al-haya'u minar rijali hasan lakinnahu minal mar'ati ahsan. Al-haya'u sifat haya. Haya itu punya rasa malu. Minar rijali buat seorang lelaki hasanun bagus. Kalau seseorang punya sifat haya, punya sifat pemalu, itu bagus. Karena itu adalah buah daripada iman, buah dari takwa kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia punya rasa malu dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam sanubarinya, maka dia tidak akan berbuat macam-macam. Karena dia malu terhadap dirinya, malu terhadap manusia, apalagi malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa melihat kita, yang senantiasa walaupun dimanapun kita sembunyi, Allah melihat kita. Malu kalau berbuat salah, malu kalau berbuat khilaf, malu kalau berbuat zalim, malu kalau berbuat khianat, malu kalau menyiksa orang, malu kalau membenci orang, malu kalau kita berbuat jahat, malu kalau kita berbuat tidak baik kepada orang lain. Malu, punya rasa malu. Itu bagi seorang laki-laki, punya rasa malu itu bagus. Kalau seorang laki-laki punya rasa malu dalam jiwanya, dalam dirinya, maka dia tidak akan menyeleweng. Apapun beratnya godaannya, dia tidak akan melaksanakan yang haram. Dia udah punya yang halal, punya istrinya. Nah, dia malu terhadap diri, malu sudah punya anak, apalagi malu kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut dalam dirinya, ada rasa malu dalam jiwanya. Walakinnahu, tetapi itu sifat haya itu minal mar'ati ahsan. Tapi kalau sifat malu ini buat perempuan tuh lebih baik daripada buat laki-laki. Punya sifat malu. Coba kalau perempuan sudah tidak punya sifat malu, dia akan menjual apa yang ada dalam diri, menjual dirinya, akan menjelek-jelekan suaminya, akan menjelekan ABCD-nya. Yang jelek-jelek akan diumbar. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Kalau perempuan punya rasa malu, dia akan menjaga dirinya, akan menjaga muruahnya, akan menjaga kehormatannya. Tidak umbar aib-aib dirinya, aib-aib keluarganya. Coba lihat. Kalau perempuan sudah punya rasa malu,
Mungkin dia tidak akan pakai baju jukensi karena malu sama orang. Malu sama Allah. Keteknya kelihatan. Pakai baju singset, pakai baju kelihatan, bujalnya kelihatan. Pakai anrok cuman pakai sampai lutut. Kalau duduk kelihatan terbelah terbuka. Na'udzubillah. Dia sudah tidak rasa malu. Sama manusia juga tidak punya rasa malu, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak punya rasa malu. Kalau orang berbuat, coba di jalanan itu, berbuat ciuman, berbuat yang seperti hewan, karena dia sudah tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu terhadap dirinya, terhadap manusia, apalagi tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya punya sifat malu itu buat perempuan itu lebih baik, lebih ahsan ketimbang buat laki-laki. Itu yang pertama. Wal adlu, dan sifat adil, min kulli ahadin, bagi seorang insan, hasanun, itu bagus. Walakinahu, tetapi sifat adil itu minal umarai, bagi para pemimpin, ahsanun, itu lebih bagus. Seseorang itu mesti punya harus adil. Tapi adil itu lebih bagus, lebih baik kalau dimiliki oleh para pemimpin. Adil itu ialah wad'u syai'in fi mahalihi. Adil itu ialah meletakkan sesuatu sesuai dengan komposisinya. Meletakkan sesuatu dengan keadaannya, sesuai dengan kebutuhannya. Anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan, memberikannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah adil. Bagi rakyat, adil itu bagus. Tapi bagi seorang pemimpin, adil itu lebih bagus lagi. Karena pemimpin adalah khadimul ummah. Pemimpin adalah pelayan umat, bukan dilayanin oleh orang. Pemimpin itu bukan untuk dilayani oleh masyarakatnya, oleh bawahannya, oleh karyawannya, tapi pemimpin adalah khadimul ummah. Pemimpin itu adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Pemimpin ingin dilayani oleh rakyat, ingin dihormati, ingin dipuja-puja oleh rakyat, bukan. Itu bukan pemimpin yang baik. Tapi seorang jiwa pemimpin, dia adalah khadimul ummah, dia pelayan bagi rakyatnya. Maka sifat adil itu bagus bagi seorang pemimpin. Jangan kalau ada orang yang kaya, orang yang berpengaruh, apanya dimudahkan, dilancarkan. Tapi bagi orang yang miskin, lihat jelata, yang tidak punya apa-apa, inilah susah, itulah, inilah banyak syaratnya, banyak ABC-nya. Mesti lihat adil. Terus wataubatu, dan bertaubat dari orang tua, dari orang yang sudah berumur, hasanun, itu baik. Walakinnaha, tetapi taubat itu bagus, minasyababi, bagi seorang pemuda, ahsanun, itu baik. Bertaubat, meminta ampun, memohon ampun, bertaubat, meminta ampun dari segala dosa dan kekhilapan orang tua, itu biasa-biasa aja. Memang harusnya cepat taubat. Yang tadinya kulitnya tadi mulai keriput, yang tadinya otot-ototnya kuat sekarang mulai sakit-sakitan, yang tadinya kalau pendengarannya jelas, kedengarannya sekarang mulai tidak kedengaran, matanya kalau dulu yang jauh yang dekat juga kelihatan, apalagi yang
Yang bening-bening kelihatan sekarang udah mulai buram-buram, itu udah bertanda. Yang tadinya rambutnya hitam sekarang banyak yang putih, udah bertanda itu. Maka mesti harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau orang tua berdosa, emang keniscayaan harus taubat. Tetapi kalau ada seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kuat ototnya, kuat bagaikan tulang baja, kuat, segalanya lah kuat, tapi dia itu ahsan, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada yang akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumul jaza wal isam. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi seorang pemuda yang nasyafinya ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tergoda oleh godaan-godaan yang di sekelilingnya. Dia bertaubat, dia beribadah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Maka ganjarannya adalah surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat bagi orang yang sudah tua itu biasa, tapi bertaubat taat bagi pemuda itu ahsan, lebih baik, lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang lain yang seumur dengan dia, hura-hura, umurnya dipakai yang tidak, di hura-hura tidak ada manfaatnya. Malamnya dia begadang, siangnya dia tidur. Gak ada manfaatnya lah. Tetapi kalau ada pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahsan, itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seterusnya, wal jawadu dan sifat dermawan minal aghniyai, dari orang kaya, hasan itu biasa. Walakinahu, tetapi derma sifat itu minal fuqara'i, dari orang-orang yang terbatas, orang-orang yang fakir, ahsan, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kaya suka ngasih, kalau ada orang kaya yang sudah suka sedekah, suka infak, itu biasa. Kenapa? Karena dia mampu untuk berbuat itu. Karena dia mampu untuk berbuat baik. Karena dia mampu untuk memberikan sedekah kepada orang lain, memberikan infak kepada orang lain. Tetapi kalau ada orang yang miskin, orang yang fakir, dia rajin sedekah, dia rajin infak, ahsan, dia lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sedekah bukan hanya dengan harta. Sedekah bukan hanya dengan fulus. Sedekah bisa dengan ilmu, bisa dengan berbuat baik, bisa dengan membantu orang lain, bisa dengan banyak zikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak macamnya sedekah. Sedekah bagi orang kaya dengan uang, dengan hartanya. Tapi sedekah bagi orang yang fakir, orang yang miskin, apalagi dengan sedekah dengan dia yang punya, dengan apa yang dia punya. Tapi sedekahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Imam Tirmidzi yang meriwayatkan bahwa dulu itu zaman Nabi itu, orang fakir itu demo kepada Nabi Muhammad SAW. Demo kepada Nabi, ya Rasulullah, dia itu solaitu kama solaina. Dia itu puasa, saya juga puasa sama. Dia sholat, saya juga sama sholat. Tapi dia itu amalnya lebih baik ya Rasulullah, karena dia punya harta. Bagaimana saya ini supaya sebanding amal saya dengan dia, dengan orang yang kaya itu? Apa kata Rasulullah SAW? Aksiru min zikrillah. Perbanyaklah kalian zikir
ingat kepada dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya kalau sendirian, jangan ngelala. Yang kita kan ngelamun apa, ngelantur apa, tapi apa? Bibirnya basah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka orang yang banyak zikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya sebanding dengan sedekahnya orang kaya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Gaisan Official yang kami hormati, mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semuanya, pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi spirit motivasi kita untuk lebih dekat lagi dengan Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.